tentang kesehatan reproduksi dan resiko pernikahan dini dengan terjadinya kanker leher rahim. Stay tune on this video. Remaja memiliki rasa keingintahuan yang besar dan cenderung ingin mengeksplorasi dunia. Seringkali hasrat untuk menjelajahi segala hal ini tidak dibarengi dengan pertimbangan yang matang, hingga terkadang tindakan-tindakannya beresiko tinggi baik bagi diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitarnya. Apabila tidak diperhatikan dan dibiarkan tanpa pengawasan, perbuatan beresiko ini dapat memunculkan berbagai masalah. Salah satu masalah yang bisa timbul akibat perilaku tersebut adalah masalah kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi sering disalahartikan secara sempit, hanya sebagai hubungan seksual saja, sehingga banyak orang tua yang merasa bahwa topik pembicaraan ini tidak pantas untuk dibicarakan dengan remaja. Padahal kesehatan reproduksi merupakan kesehatan fisik, mental, dan sosial yang sangat penting untuk dimengerti oleh remaja, sehingga tidak melulu membahas mengenai hubungan seksual. Keadaan ini tentu berbahaya. Tidak adanya informasi yang akurat menyebabkan remaja mencari dan mendapatkan informasi mengenai kesehatan reproduksi dari sumber-sumber yang kurang terpercaya. Akibatnya, persepsi mereka tentang seks dan kesehatan reproduksi menjadi salah dan tidak sehat. Terdapat berbagai masalah yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Salah satunya ada banyaknya remaja yang menikah pada usia antara 14 sampai 19 tahun. Sementara Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan batas usia minimal menikah bagi perempuan adalah 16 tahun. Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 memberikan batas usia minimal 20 tahun bagi perempuan. Pernikahan dini yaitu pernikahan yang terjadi sebelum individu mencapai usia 20 tahun sebelum matang secara fisik, fisiologi, dan psikologis untuk bertanggung jawab terhadap pernikahan dan anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut. Penelitian sebelumnya mengungkapkan terdapat korelasi antara usia pertama kali melakukan hubungan seksual dengan kejadian kanker serviks seperti yang dinyatakan Lestari, Kasbia, Melva, Istiqomah, bahwa wanita yang melakukan hubungan seks pada usia 20 tahun biasanya 10-12 kali lebih besar kemungkinan terjadi kanker leher rahim dibandingkan yang menikah di atas 20 tahun. Kanker serviks atau kanker leher rahim adalah sejenis kanker yang terjadi pada leher uterus, suatu daerah pada organ reproduksi manusia yang merupakan pintu masuk ke arah rahim yang terletak antara rahim dengan liang sendama atau vagina, sehingga jaringan di sekitarnya tidak dapat melaksanakan fungsi sebagaimana mestinya. Hubungan seks idealnya dilakukan setelah seorang wanita benar-benar matang. Ukuran kematangan bukan hanya dilihat dari sudah menstruasi atau belum. Pada usia muda, sel-sel mukosa pada serviks belum matang. Umumnya, sel-sel mukosa baru matang setelah wanita berusia 20 tahun ke atas. Akan berbeda hasilnya bila hubungan seksual dilakukan setelah wanita 20 tahun ke atas, di mana sel-sel mukosa tidak lagi terlalu rentan terhadap perubahan. Artinya, sel mukosa yang belum matang masih rentan pada rangsangan, sehingga belum siap menerima rangsangan dari luar, termasuk zat-zat kimia yang dibawa sperma, sehingga sel-sel mukosa dapat berubah sifat menjadi sel kanker. Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini berhubungan signifikan dengan resiko terjadinya kanker serviks. Namun, risiko kemunculan kanker serviks masing-masing individu berbeda, tergantung mekanisme tubuh masing-masing individu seperti sistem kekebalan tubuh, pola makan, gaya hidup, paparan radikal bebas, dan faktor lain yang berpengaruh. Diharapkan agar segera mencari pertolongan medis sehingga mendapatkan penanganan sedini mungkin dan meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi serta menyadari bahwa pernikahan dini terhadap risiko terjadinya kanker serviks dan mendukung program anti pernikahan dini karena telah terbukti bahwa pernikahan dini menjadi salah satu faktor penyebab kanker serviks. Itulah penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.